Proses pengiriman bantuan kepada korban bencana banjir di Sumatera, yaitu di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sampai saat ini masih terus berlangsung. Tetapi yang membuat miris adalah pemberitaan-pemberitaan yang negatif yang disebarkan melalui media sosial yang membenturkan antara aparat TNI dengan masyarakat Aceh. Dan ini terlihat jelas dari unggahan-unggahan yang mana membangun sebuah narasi bahwa kotak bantuan yang diberikan oleh TNI yang dilemparkan dari pesawat terbang adalah dus-dus yang kosong, yang di situ di dalam sebuah video ditampilkan bahwa kotak makanan yang dilemparkan dari atas tidak ada isinya. Dan ini membangun narasi seolah-olah TNI mempermainkan masyarakat Aceh yang sedang menderita karena kelaparan, karena daerahnya terisolasi. Dan berita ini menyebar begitu cepat, dan pada akhirnya sampai TNI melakukan klarifikasi dan menjelaskan secara detail bahwa apa yang disampaikan pada narasi tersebut adalah hoax, bahwa yang benar itu adalah paket-paket helibox. Paket-paket tersebut yang terlihat kosong sebenarnya adalah helibox yang memang sesuai standar, dia harus ukurannya dengan standar panjang tertentu dan kemudian isinya hanya separuhnya. Itu kenapa harus dibuat desain seperti itu, karena memang dia tujuannya adalah airdrop, artinya diturunkan dari ketinggian sehingga ketika nanti sampai ke darat, bantuan makanan ataupun minuman yang ada di dalamnya tidak rusak. Apa yang dialami oleh TNI di khususnya Provinsi Aceh sebenarnya tidak hanya sekali ini saja. Bahkan beberapa waktu sebelumnya ada video yang menarasikan bahwa TNI seolah-olah memukuli warga yang akan mengantarkan bantuan. Tetapi di situ tidak dijelaskan konteksnya secara utuh, dan jelas di situ kenapa truk tersebut dilarang sebenarnya adalah atribut yang menyertainya, karena di situ ada bendera yang memang sudah dilarang, yaitu bendera tentang gerakan Aceh. Sebab apapun yang terjadi, ini adalah wilayah negara Republik Indonesia, yang mana dulu sudah ada perjanjian damai antara gerakan Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia. Artinya, ini sudah tidak boleh digunakan lagi. Akan tetapi justru di saat terjadi bencana dan masyarakat terdampak butuh bantuan, ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mereka memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik tertentu. Dan ini tentu sangat sekali. Narasi TNI melawan warga, kemudian juga narasi TNI memberikan bantuan kosong, ini tentu saja membuat masyarakat menjadi seolah terpecah belah. Bagi masyarakat yang memiliki sentimen negatif terhadap pemerintah, walaupun mereka tidak berada di wilayah terdampak, mereka dengan semangat rame-rame menghujat pemerintah bahwa pemerintah tidak bekerja, pemerintah tidak memperhatikan korban bencana, pemerintah tidak mempunyai empati kepada rakyatnya, dan sebagainya dan sebagainya. Semua yang buruk ditimpakan kepada pemerintah. Memang harus diakui bahwa pemerintah di dalam beberapa aspek dalam penyaluran bantuan ini terkesan ada keterlambatan dan kurang responsif. Tetapi tidak boleh kita menafikan bahwa pemerintah sudah bekerja keras untuk bagaimana menangani situasi di 3 provinsi tersebut. Dan terutama di Aceh yang memang wilayahnya terdampak dengan sangat parah, pemerintah juga sudah terjun melalui TNI, melalui birokrasi dan sebagainya. Ada informasi-informasi yang tidak tepat yang diterima Presiden, tentunya itu sudah menjadi kritikan. Tetapi memanfaatkan situasi di Aceh yang sedang tertimpa bencana, kemudian ada rakyat Aceh yang notabene adalah saudara mereka sendiri, tetapi di satu sisi ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan itu untuk membangun narasi melawan pemerintah, dengan ada yang mengibarkan bendera putih disertai bendera gerakan Aceh. Tentu ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak bermoral.
Bagaimana mungkin pemerintah pusat yang ingin membantu rakyat Aceh, tetapi ada oknum-oknum dari Aceh sendiri yang justru melakukan gerakan-gerakan yang notabene itu tujuannya untuk memecah belah masyarakat. Dan yang lebih parah lagi, ini yang terdampak, yang justru paling dirugikan adalah saudara mereka sendiri yang sebenarnya butuh bantuan. Tetapi kenapa di saat seperti ini mereka bukannya saling bahu-membahu, sama-sama membangun Aceh kembali, membantu warga-warga yang membutuhkan, tetapi mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk menebarkan hoax dan kebencian kepada pemerintah. Tentu ini menjadi hal yang sangat tidak bermoral. Maka dari itu, dengan adanya klarifikasi dari TNI, ini memberikan tamparan keras bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Klarifikasi dari pihak TNI tentu memberikan jawaban bahwa selama ini Tentara Nasional Indonesia di-framing negatif ketika melakukan bantuan-bantuan dan melakukan koordinasi di khususnya Provinsi Aceh. Maka dari itu, hendaknya kita di saat seperti ini, saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang mereka saat ini sedang butuh bantuan, janganlah ada oknum-oknum yang justru memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan politik yang membangun narasi untuk memecah belah kesatuan bangsa. Harapan kita semua tentunya semoga kondisi di Aceh khususnya dan juga di Sumatera Barat, juga Sumatera Utara, semoga semuanya segera bisa pelan-pelan terkendali dan pemerintah bisa melakukan banyak hal supaya masyarakat di sana bisa kembali menata hidupnya. Tentu kita juga turut prihatin, namun yang jelas banyak pihak sudah berusaha untuk bagaimana supaya Aceh dan Sumatera Utara juga Sumatera Barat bisa segera bangkit lagi seperti sedia kala. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga ke depan tidak ada lagi pihak-pihak atau oknum-oknum yang ingin memecah belah antara aparat dengan warga korban bencana, utamanya di Aceh. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bahwa di saat kondisi kesusahan seperti ini, hendaknya kita semua bersatu, bergandengan tangan, bukan justru memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik tertentu. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di video selanjutnya.